Terima kasih Anda masih bersama kami. Kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ratusan siswa dan orang tua di Kabupaten Bulukumba protes di depan sekolah. Pasalnya, sekolah tidak input nilai siswa dalam seleksi nasional berbasis prestasi untuk ke perguruan tinggi. Seorang ketua panitia pemungutan suara di Kabupaten Goa dilaporkan warga ke Sentra Gakumdu Bawaslu karena terekam melakukan kecurangan saat pemilu. Palu Kaloa, paduan rahang tuna dan kuah rempah khas Makassar. Seorang ketua panitia pemungutan suara di Kabupaten Goa diduga mencoblos surat suara pemilu dan memasukkan surat suara secara diam-diam ke dalam kotak suara. Aksi tersebut dilaporkan warga ke Sentra Gakumdu Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Goa. Video amatir warga ini memperlihatkan aksi Ketua KPPS berinisial IA di TPS 15 Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Goa, mengambil surat suara pemilu dari saku celana belakang dan memasukkannya ke dalam kotak suara. Aksi Ketua KPPS ini bahkan diduga berulang kali dilakukan saat akan memasuki jam istirahat. Selain diduga mencoblos surat suara, puluhan surat suara bahkan ditemukan tercecer di pagar tembok TPS ini. Peristiwa itu terjadi pada 14 Februari 2024 lalu. Dugaan kecurangan oleh Ketua KPPS ini kemudian direkam oleh warga yang melihat dan disebarkan di media sosial. Menyikapi video dugaan kecurangan yang dilakukan oleh Ketua PPS di TPS 15 Kelurahan Tamarunang ini, seorang warga lalu melaporkan ke Sentra Gakum Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Goa pada Senin kemarin siang. Laporan dibuat oleh Bawaslu dengan melampirkan rekaman dugaan kecurangan oleh Ketua PPS itu. Lapor harus menjelaskan seperti apa uraian kejadian atau peristiwa, kemudian itu waktu dan tempatnya itu kejadiannya di mana. Kemudian pelapor juga harus menyampaikan bukti atau saksi sekaitan dengan laporan yang disampaikan. Saya dengarnya tadi KPPS yang dilakukan ya. KPPS yang dilakukan. KPPS berapa yang informasi? Saya belum tahu. Baru sekilas tadi informasinya. Nah, yang pastinya kalau sudah disampaikan laporannya, nanti staf akan melakukan pengkajian. Menduga dia melakukan kecurangan karena dia mengambil kertas berada di saku kantongnya yang di belakang, lalu dimasukkan di bilik suara. Yang kedua, dia memasukkan lagi dengan 2 metode yang telah dilakukan. Pertama dilakukan, dia masukkan di bilik suara yang paling ujung dengan di tengah-tengah. Dia ambil kertas suara dari kantongnya. Sehingga pendugaan kami, dia melakukan kesalahan karena mengapa 11.30 bukan peserta atau pemilih melakukan pemasukan, tapi ketua KPPS-nya. Laporan dugaan kecurangan pemilu yang diduga dilakukan Ketua KPPS ini dalam penanganan petugas Bawaslu Kabupaten Goa. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Pemungutan suara ulang dan perhitungan suara ulang terjadi di beberapa daerah karena adanya ketidaksinkronan data yang ditulis oleh KPPS di TPS dengan data para saksi. TPS 5 di Desa Saukang, Kabupaten Sinjai melakukan perhitungan suara ulang. Tempat pemungutan suara 5 di Desa Saukang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, telah melakukan perhitungan suara ulang di Aula Kantor Kecamatan Sinjai Timur. Perhitungan suara ulang ini dilakukan panitia pemilihan kecamatan karena adanya ketidaksinkronan data yang ditulis oleh KPPS di TPS dengan data para saksi dan panwas. Pemungutan suara ulang itu untuk calon legislatif tingkat kabupaten atau DPD. Ketidaksinkronan jumlah angka perolehan suara caleg DPRD Kabupaten Sinjai yang dicatat KPPS dengan yang dimiliki oleh pihak saksi.
Kekeliruan itulah menjadikan dasar Bawaslu Sinjai merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang setelah dilakukan kajian di tingkat Bawaslu Provinsi. Ada ketidaksinkronisasi angka yang ditulis oleh KPPS yang dari TPS, sehingga teman-teman dari Panas dan para saksi partai politik merekomendasikan untuk dilakukan penghitungan ulang. Ya. Penghitungan ulang ini di TPS mana? Di TPS 5 Pak, di Desa Sokan. Desa Sokan, Pak. Iya. Perhitungan suara ulang ini dijaga ketat aparat TNI Polri untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Selain di TPS 5 Saukan, Sinjai Timur, Bawaslu juga telah menerima sejumlah laporan kecurangan dan kemungkinan masih ada potensi pungutan suara ulang di sejumlah TPS di Kabupaten Sinjai untuk DPRD Kabupaten. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Puluhan mahasiswa dari berbagai lembaga dan masyarakat gelar aksi menolak kecurangan pemilu. Masa aksi memanjat pagar kantor KPU Sulsel dan membakar ban bekas di tengah jalan, serta membentangkan spanduk bertuliskan "Copot Ketua KPU Kota Makassar". Unjuk rasa puluhan mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam berbagai lembaga terjadi di depan kantor KPU Sulawesi Selatan di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar pada Senin sore. Mereka menolak kecurangan pemilu. Saling dorong pun tak terhindarkan saat polisi berupaya menghalau aksi mahasiswa yang berusaha menahan mobil box yang akan dijadikan sebagai panggung orasi dan untuk menutup badan jalan. Para polisi akhirnya memilih menahan diri dan membiarkan mahasiswa melanjutkan aksinya. Tak sampai di situ, massa aksi yang tidak puas kemudian memanjat pagar kantor KPU Sulawesi Selatan sambil berorasi menyampaikan tuntutan aksi mereka. Sekelompok mahasiswa lainnya juga membakar ban bekas di tengah jalan sambil membentangkan spanduk bertuliskan "Copot Ketua KPU Kota Makassar". Massa aksi menilai pasca proses pemilihan umum di Kota Makassar terdapat beberapa tindakan yang dianggap menyalahi aturan, seperti tertukarnya surat suara antar dapil serta ada beberapa TPS yang tidak mendapatkan surat C1. Beberapa dugaan pelanggaran lainnya yakni tercoblosnya beberapa surat suara pemilihan Capres-Cawapres dan pemilih yang memberikan hak pilih melebihi dari 1 kali di 2 TPS yang berbeda yang terjadi di beberapa wilayah di Sulawesi Selatan. Tujuannya kami di sini ada di depan KPU Provinsi Sulawesi Selatan itu kemudian meminta kepada TKD yang ada di KPU Provinsi Selatan untuk menindaklanjuti apa yang kemudian menjadi problematika yang ada di KPU Kota Makassar. Oleh karena itu, kami meminta kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya TKD dari DKPP RI yang ada di KPU Sulawesi Selatan untuk segera menindaklanjuti problematika yang ada di KPU Kota Makassar. Untuk itu, massa aksi mendesak TKD yang ada di Sulawesi Selatan segera menindaklanjuti dan memberikan sanksi kepada Ketua KPU Makassar beserta jajaran yang terlibat dalam perkara ini. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar. Beralih ke informasi kuliner, kali ini saya ajak Anda untuk mencicipi palu kaloa. Ada yang sudah pernah coba? Dan simak selengkapnya dalam informasi berikut. Kali ini saya akan ajak Anda makan salah satu makanan khas dari Kota Makassar, palu kaloa. Nah, udah ada yang pernah cobain? Kalau belum, yuk kita coba bareng-bareng. Yeay! Oke, terima kasih. Ada bau rempah-rempahnya. Ya, Kota Makassar memang jadi surganya beragam makanan dengan bahan dasar ikan. Palu kaloa ini menjadi salah satu menu favorit di salah satu rumah makan tuna di Jalan Tentara Pelajar, Kota Makassar.
Dan inilah palu kaloa, daging rahang tuna dengan kuah hitam yang kental. Kita mempunyai resep sendiri. Di Makassar itu lebih sukanya ke makanan seafood ya. Jadi kami berusaha untuk mengolah ikan tuna ini menjadi berbagai macam makanan menu ya. Kata palu kaloa ini diambil dari bahasa Makassar. Kalau palu itu artinya masak, kaloa itu keluak, jadi masak kaloa gitu. Kalau palu kaloa ini kita memakai daging rahang, jadi harus berbasis seperti kepala ikan. Palu kaloa ini kenapa harum banget rempah-rempahnya? Karena memang ada campuran bumbu beragam rempah-rempah dan juga ada bumbu kluwek. Nah, biasanya ada pada rawon tuh, tapi kali ini kluwek diolah dengan rempah-rempah, jadi namanya palu kaloa. Nah, biasanya palu kaloa ini juga dengan campuran daging dari sapi. Tapi kali ini campurannya adalah ikan tuna. Yuk kita coba. Rasa serai dan daun salam juga menegaskan kemiripan dengan rawon. Tapi pada masakan palu kaloa ada juga yang suka menambahkan daun jeruk ke dalam masakan ini. Sehingga tercipta aroma harum serta tendangan rasa khas yang membuatnya sekaligus berbeda dari rawon. Meski begitu, rasa kaloa tersebut tidak menghilangkan cita rasa ikan, bahkan saat dimakan bersamaan rasa ikan maupun rempah kaloa menyatu dan tidak saling mendominasi. Untuk menikmati seporsi palu kaloa di sini dibanderol dengan harga mulai dari Rp38.000. Sudah tinggal tulangnya aja, berarti sudah selesai sesi makan saya. Dan ini jadi variasi baru loh buat Anda pecinta makanan ikan laut. Nah, ditambahkan dengan bumbu rempah seperti apa? Coba deh, palu kaloa ini ya. Alfred Meriana, Sony Harun melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Saya Priscilia Claudia pamit. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.